Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel Irawati Borisinaga, NPM 21110081, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Kasim, dan Mariri Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkukung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua atau adat terhadap kaum muda. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumi Putra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya berdirilah Komisies for the Volkskultur, Komisi Bacaan Rakyat KBR pada 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka pilihan berupa buku asli yang diterjemahkan justru membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etis yang mendirikan sekolah bayi kaum Bumi Putra. Karakteristik karya-karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura, serta mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan, pernyaian atau cabul, dan dianggap memiliki misi politik liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Karya-karya Balai Pustaka: Azab dan Sengsara, Merari Siregar, Siti Nurbaya, Mara Rusli yang banyak menyoroti kehidupan, pernyaian atau cabul, dan dianggap memiliki misi politik liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Karya-karya Balai Pustaka: Azab dan Sengsara, Merari Siregar, Siti Nurbaya, Mara Rusli, Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Abdul Muiz, Salah Pilih Apa Dayaku, Karena Aku Perempuan, Nur Sultan Iskandar. Muda Taruna, Buah di Kedai Kopi, Muhammad Kasim, Kasih Tak Terlerai, Percobaan Setia, Summa HS, Darah Muda, Asrama Jaya, Adi Negoro, Sengsara Membawa Nikmat, Tak Disangka, Tulis Sultan Tati, Dagang Melarat, Pertemuan Abah Sutan, Pemuja Kenan Sati. Ciri-ciri karya sastra prosa Angkatan Balai Pustaka menggambarkan persoalan adat dan kawin paksa, termasuk pengaduan bersifat kedaerahan, tidak bercerita tentang kolonial Belanda. Kalimat-kalimatnya panjang dan masih banyak menggunakan perbandingan-perbandingan, pepatah, dan ungkapan-ungkapan klise. Cara lukisan adalah romantis, sentimental. Tokoh-tokoh Angkatan Balai Pustaka. 1. Merari Siregar, dilahirkan tanggal 13 Juni 1896 di Sepiro, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, meninggal 23 April 1940 di Kelengat, Madura. Yang kedua, Mara Rusli, dilahirkan 7 Agustus 1984 di Padang, meninggal 17 Januari 1968 di Bandung. Abdul Muiz, dilahirkan pada tahun 1884 di Solok, Sumatera Barat, meninggal 17 Juli 1954 di Bandung. Yang keempat, Nur Sultan Iskandar, dilahirkan 3 November 1900
1986 di Muara. Yang keenam, Sulman Has. Dilahirkan tahun 1904 di Bengkalis, dipindah ke Sekolah Melayu di Bengkalis 1912. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom.